Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Taib. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian semua anak-anak yang saleh salihah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dengan mengerjakan latihan tadribatun, latihan-latihan. Sebelum kita melanjutkan latihan-latihan, kita akan mempelajari sedikit tentang perubahan fi'il mudhari'. Tentunya kalian sudah sedikit banyak sudah mengetahui perubahan fi'il mudhari', ya. Nah, ini atau tasrif fi'lul mudhari'. Dalam bahasa Arab artinya perubahan fi'il mudhari'. Nah, secara umum fi'il mudhari' itu akan terbagi menjadi 3, yaitu dhamir lil ghaib, kata ganti orang ketiga, dhamir lil mukhatab, dan dhamir lil mutakallim, kata ganti orang kedua dan orang pertama, ya. Artinya nanti dari pembagian ketiga ini akan terbagi lagi menjadi 14. Baik, kita lanjutkan dengan masing-masing pembagian, ya. Kita masuk ke yang pertama, dhamir lil ghaib, ya, kata ganti orang ketiga, ya. Fi'il mudhari', kata ganti untuk orang ketiga itu ada 2 macam. Yang pertama lil mudzakkar, untuk laki-laki, dan yang kedua lil muannas, untuk perempuan. Untuk laki-laki sendiri itu juga terbagi lagi, ya. Ada 3, huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Ini contohnya, ya. Ini contoh. Nanti ada yang lain, misalnya huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, dan seterusnya, ya. Rumusnya kalau kata ganti orang ketiga tunggal huwa, dia mesti didahului oleh huruf ya, ya. Mesti yaktubu, yaf'alu, yaqra'u, ya, dan seterusnya. Kalau untuk yang kata ganti orang ketiga laki-laki 2 orang, huma, ya, dia biasanya di depannya huruf ya dan akhirnya ada alif dan nun kasroh, ya. Yaktubani, yaf'alani, ya, yaqra'ani, yusilani, dan lain sebagainya, ya. Adapun untuk orang ketiga laki-laki, rumusnya ya dan waw sukun dan na. Ingat, waw sukun dan na. Yaktubuna, ya. Dan untuk yang perempuan sama, terbagi menjadi 3. Dhamir lil ghaib, kata ganti orang ketiga untuk perempuan juga terbagi menjadi 3. Hiya taktubu, huma taktubani, hum yaktubna. Nah, perhatikan rumusnya. Untuk tunggal mufrad itu didahului oleh huruf ta. Sedangkan untuk musanna ada ta, sama seperti tadi, ya, hanya saja depan awalannya ta dan alif dan nun. Sedangkan untuk orang ketiga perempuan jamak lebih dari 3, ya, 3 atau lebih, maka dia rumusnya ada ya dan dikasroh huruf terakhirnya, kemudian disukun huruf terakhirnya ditambahin na. Yaktubna, yaqra'na, yakulna, dan lain sebagainya. Jangan salah. Baik, diperhatikan, dipahami dengan baik. Baik, kita masuk ke tasrif fi'il mudhari' yang kedua, dhamirun lil mukhatab, untuk kata ganti orang kedua, ya. Sama, kata ganti orang kedua juga dibagi menjadi 2, ya.
lil mudzakkar untuk laki-laki, lil muannats untuk perempuan. Nah, ini lil mudzakkar untuk laki-laki terbagi menjadi 3. Anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Ya. Dan ini rumusnya. Ya, ingat, kata ganti orang kedua mesti diawali dengan huruf ta. Fi'il mudhari' kata ganti orang kedua pasti diawali oleh huruf ta. Lihat ya, tunggal ta, ya, 2 ta ditambah alif dan nun. Ya, yang ketiga untuk 3 orang atau lebih jamak, ta ditambah waw dan nun. Ya. Sedangkan untuk perempuan anti taktubina, ya, sama antuma taktubani, sama seperti yang di atasnya. Untuk yang laki-laki antunna taktubna. Ya, ingat, untuk kata ganti orang kedua semuanya menggunakan awalannya fi'il mudhari' menggunakan ta. Ya, namun yang membedakan nanti di belakangnya. Ya, seperti misalnya anti taktubina, ya, awalnya ta, belakangnya ya sukun dan na. Ya, ini sama seperti yang laki-laki, ta dan alif dan nun. Awalnya ta, akhirnya alif dan nun. Sedangkan ini ya ta dan yang terakhirnya sukun dan nun. Perhatikan baik-baik. Baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir, dhamir lil mutakallim. Oh iya, dhamir lil ghaib, orang ketiga itu tidak ada, maksudnya tidak bersama kita. Lil mutakallim, lil mukhatab adalah orang, kata ganti orang kedua yang diajak berbicara. Sedangkan dhamir lil mutakallim kata ganti orang pertama atau pembicara yang berbicara. Nah, khusus dhamir lil mutakallim, ya, ini digunakan, yang pertama digunakan oleh laki-laki dan perempuan ketika dia mufrad, ya, ataupun jamak. Bisa digunakan, dapat digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang membedakan adalah ketika dia tunggal, bentuknya tunggal. Ana, saya, aktubu, sedang menulis, ya, maka rumusnya awalannya didahului oleh hamzah atau a, ya. Sedangkan untuk jamak 2 atau lebih, ingat kalau ini, ya, untuk mutakallim ini 2 orang atau lebih, maka dia menggunakan nahnu, naktubu, ya. Awalannya adalah na, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dicatat seperti yang ada pada gambar ini, ya. Baik, kita lanjutkan dengan mengerjakan soal karena berkaitan dengan yang tadi, perubahan fi'il mudhari', ya. Sil bainal ibarati fil majmu'ati alif wa ma yunasibuha minal ibarati fil majmu'ati ba. Artinya sambunglah antara kolom alif dengan kalimat yang sesuai pada kolom ba. Ya, perhatikan yang pertama yang harus dilakukan, perhatikan kembali penjelasan yang berkaitan dengan perubahan fi'il. Pahami, teliti, ya, penjelasan yang berkaitan dengan perubahan fi'il. Sesuaikan dhamir yang ada di kolom alif dengan fi'il mudhari' yang ada pada kolom ba. Ya, kolom alif ini semuanya adalah dhamir. Anta, anti, ana, huwa, nahnu. Ya. Kemudian dicocokkan, sesuaikan dengan fi'il mudhari' yang ada pada kolom ba. Contoh, ya. Anta sata'khudhul kitaba. Anta tadi seperti tadi, ta taktubu, ya, anta taktubu. Nah, di sini anta ta'khudhu, ya, anta sata'khudhul kitaba. Berarti kalau anti apa? Ana apa?
ya. Huwa apa, nahnu apa, silakan dikerjakan. Baik, kita masuk ke berikutnya. Latihan berikutnya, istabdil kama fil mithalah ini. Rubahlah sebagaimana dua contoh ya. Disuruh merubah, gantilah dengan menggunakan kata ganti yang ada dalam kurung. Kata ganti yang ada dalam kurung. Nah, ini anta yang pertama, yang kedua at-tufah ya. Mana yang diganti? Kalimat yang di atasnya itu diganti. Ini maksudnya seperti ini. Nah, contoh. Apabila kata ganti yang ada di dalam kurung berupa dhamir, maka rubahlah fi'il mudhari' sesuai dengan dhamir yang diminta. Contoh anta. Maka fi'il mudhari'nya juga berubah. Ya, contohnya di sini anta. Ya, aslinya tadi adalah sa'akhudhul ka'kata minas sallajati, maka ketika dia diminta atau kata ganti dalam kurung itu berupa dhamir anta, maka kalimatnya berubah menjadi sata'khudhul ka'kata minas sallajati. Ya. Ya, ketika yang di dalam kurung itu berupa dhamir, maka fi'il mudhari'nya juga ikut berubah. Jadi sebelumnya sa'akhudhu berubah karena anta, dhamirnya dia menjadi sata'khudhu. Baik, yang berikutnya, apabila kata ganti yang di dalam kurung berupa isim kedudukannya maf'ul bih, maka yang diganti juga isim maf'ul bih. Contohnya at-tuffah, yang tadinya sata'khudhul ka'kata minas sallajati, maka dia berubah menjadi al-ka'kata diganti dengan tuffah ya, maka dia berubah menjadi apa, sata'khudhut tuffaha minas sallajati. Nah, demikian, silahkan dikerjakan, kemudian jangan lupa dikirim ya. Kami harapkan lebih banyak yang ngirim, jangan cuma sekedar nonton kemudian tidak mengirimkan tugasnya, atau lebih parah lagi sudah tidak menonton videonya dan juga tidak mengirim tugas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.